Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Akmal Zakir Ramadito Pratama. Jadi di sini aku akan sharing-sharing tentang bagaimana sih cara menerapkan etika dan komunikasi efektif di dunia kerja. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian etika dan komunikasi efektif. Nah, kalian sudah tahu apa belum arti dari etika dan komunikasi efektif itu sendiri? Jadi artinya, etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman baik suatu individu maupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Jadi, etika ini berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik konflik moralitas maupun konflik sosial lainnya. Sedangkan komunikasi efektif itu apa sih? Nah, jadi pengertian komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, ataupun gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya secara verbal maupun nonverbal yang dapat merubah sikap si penerima informasi. Komunikasi verbal itu berupa kata-kata yang disampaikan, sedangkan komunikasi nonverbal itu bisa digambarkan dengan kerutan dahi yang menggambarkan dia seperti marah atau kesal. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu etika dan komunikasi efektif. Lalu, bagaimana sih caranya menerapkan etika dan komunikasi efektif di dunia kerja? Jadi, komunikasi itu bukan hanya sekedar bertukar informasi antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi di dunia kerja dapat berpengaruh terhadap proses kerja itu sendiri dan tentunya akan memberikan banyak manfaat bagi tim. Oke lanjut, berikut ini cara menerapkan etika dan komunikasi efektif di dunia kerja. Yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik. Misal, jika ada yang presentasi di depan, kita sebaiknya mendengarkan dan jangan malah bermain HP sendiri. Yang kedua adalah pahami gaya komunikasi. Pada dasarnya ada 4 macam gaya komunikasi, yaitu yang pertama adalah pasif. Orang dengan gaya ini biasanya cuek akan sesuatu. Yang kedua adalah ada agresif. Biasanya orang yang tipikal kayak gini tidak mau mendengarkan orang lain saat bekerja. Selanjutnya ada pasif agresif. Biasanya orang seperti ini tidak mau mengikuti arahan dari bosnya, tetapi mengiyakan ketika dikasih arahan. Oke, yang terakhir adalah asertif. Nah, seperti ini biasanya orang yang mudah diajak kerjasama dengan baik, karena mereka dapat mengkomunikasikannya dengan baik dan sopan. Sehingga orang dengan gaya asertif sangat mudah untuk dipahami. Oke, balik lagi ke topik awal, yaitu cara menerapkan etika dan komunikasi efektif di dunia kerja. Oke, yang ketiga adalah sampaikan pesan dengan jelas. Sebab pesan yang disampaikan dengan jelas akan mudah dipahami oleh si penerima pesan. Yang keempat adalah tunjukkan sikap ramah dan sopan. Itu menggambarkan bahwa kita menghargai klien atau rekan di dalam lingkungan kerja. Yang kelima adalah gunakan bahasa tubuh nonverbal, misalnya ekspresi wajah. Sangat membantu menunjukkan perasaan yang kamu rasakan saat menyampaikan pesan. Misalnya ketika ada kabar bahagia, wajahmu akan menunjukkan senyuman. Berikutnya yang keenam, yaitu jangan takut bertanya. Sebab jika kalian tidak mengerti apa yang dijelaskan pada saat rapat, kalian akan kebingungan sendiri saat menerima tugas dari atasan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu hindari membahas topik sensitif. Sebab kita tidak tahu pembahasan yang sensitif dapat menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Yang terakhir adalah empati. Kita harus empati kepada lawan bicara. Misalnya, jika kamu diminta oleh atasan untuk memberikan tugas kepada salah satu temanmu, namun pada saat itu temanmu sedang sangat terlihat murung. Nah, pada saat itu juga kamu akan menanyakan kabarnya terlebih dahulu sebelum memberikan tugas tersebut. Nah, jadi dengan berempati, kita dapat memberikan respon terbaik pada saat melakukan komunikasi. Baik, itu saja penjelasan dari saya.
Jika ada salah kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.